Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas, kita sama-sama akan berdiskusi pada mata kuliah Ushul Fiqh Ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Ushul Fiqh yang akan dibawakan oleh pemateri kita, saudari Khofifah Fairuziah. Dan materi yang kedua tentang Al-Wuf yang akan disampaikan oleh saudara kita Azkal Fakih Syahudah, dan materi yang ketiga yakni Al-Maqasid Asy-Syariah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, untuk barokahnya diskusi kita untuk mengulas tuntas usul fikih ini, mari kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah kita sama-sama menyimak, mendengarkan paparan secara rinci yang akan dibawakan oleh pemateri pertama kita kepada saudari Khofifah Fairuziah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I am to deliver you the lesson of Usul Fiqh and Fiqh. So the first is Usul Fiqh have two considerations. Firstly, is based of two components of the word. It's Usul and Fiqh. The second is Usul Fiqh is the discipline of knowledge or science of Islamic discipline. And generally, Usul Fiqh here is a rule or theory to study a dalil to formulate Sharia law. And Fiqh is Islamic jurisprudence. Fiqh is interpreted as a human understanding of a religion practice based on Sharia, which are mentioned in the Quran and Sunnah. So the relationship between Usul Fiqh and Fiqh is, the firstly is Fiqh is knowledge of the rules relating to a conduct of person, saying or doings or the rules themselves. Second is principally consists of two main divisions. The first is ibadah and the second is muamalah. Ibadah is obedience, submission and elevation to God. Second is muamalah. Muamalah is rules relating to family, crimes or transaction. And Usul Fiqh is the knowledge of principle of methodologies of deriving the rules from specific sources or the principle or methodologies themselves. These two disciplines are interrelated as their common object is to derive Islamic law. Thus, is jurist or scholar of fiqh has to rely on the principle and methodologies that have been laid down by the scholar of usul fiqh in delivering law. And subject matter of usul fiqh is, the first is proof of sources. It includes Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, and Maslahah. The second is rules of Islamic law. And the component of the rules is like a lawgiver or act of subject and the subject. The third is conflicts of proofs and the preference. Fourth is rules of interpretation and the last is mujtahid. Maybe until here. Thanks for. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Khofifah Fairuziah yang telah memaparkan materinya tentang usul fiqh dan subjek-subjek dari usul fiqh itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Kesimpulannya adalah ada beberapa subjek yang harus terpenuhi dalam usul fiqh itu sendiri, yakni tadi telah dijelaskan tentang ada mujtahid juga di sana. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri pertama yang telah mengupas tuntas tadi tentang kajian usul fiqh. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri pertama. Kemudian kita sekarang akan membahas
kajian kita yang kedua, materi kita yang kedua, tema kita yang kedua, yakni tentang al-urf yang sekarang akan dibawakan oleh saudara kita Azkal Fatih Syahuda. Silahkan saudara kita. Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk kita bersama-sama mendiskusikan tentang al-urf. Secara definisi, al-urf ini berasal dari kata arafa ma'rifatun, irfan ma'rifah, yang berarti yaitu mengenal, pengetahuan, dikenal, dan ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikan dia tenang dan tentram. Sebaliknya, sesuatu yang tidak dikenal oleh seseorang menjadikan seseorang itu bersikap kasar dan liar. Kata lain yang sering dipersamakan, yang sering dipertukarkan dengan penggunaan kata al-urf adalah kata adat, yaitu yang berarti sebuah kebiasaan. Secara bahasa, adat itu berasal dari kata kerja lampau, yaitu fi'il madi, yang berasal dari kata ada ya'udu udan, yang memiliki makna kembali, mengulang-ulang, kemudian berulang-ulang dan secara terus-menerus turun-temurun, sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian secara istilah, menurut perspektif para ulama, salah satunya adalah ulama fikih yang bernama Ali Hasbullah, yang mengatakan adat adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka, baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, ataupun berupa perbuatan. Kemudian yang kedua yang adalah menurut kaidah usul fikih. Dikatakan dalam kaidah usul fikih, dalam Qaidatul Kubra namanya, yang dimana semua ulama fikih menggunakan kaidah tersebut. Dikatakan al-'adatu muhakkamatun, yang berarti kebiasaan atau adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Artinya apa? Ketika ada syariat Islam yang Allah sudah syariatkan di dalam Al-Quran dan hadis, namun tidak ada batasannya di dalam syariat tersebut, maka adat atau kebiasaan tersebut yang menjadi batasannya. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, lalu bagaimana standar berbakti kepada orang tua sehingga kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu gugur? Maka batasan berbakti kepada orang tua sesuai dengan adat yang berlaku tersebut. Atau misalkan kita contohkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Bagaimana, berapa nominal nafkah yang kita berikan kepada istri sehingga para suami menggugurkan kewajibannya untuk menafkahi istrinya? Maka nominal nafkah untuk para istri yang diberikan oleh suami itu adalah sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu daerah tersebut. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan pembagian al-urf. Yang pertama berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya, al-urf itu dibagi menjadi dua, yaitu al-urf am, yang dimana yang berarti adalah kebiasaan yang umum, yang dimana semua orang melakukannya, semua manusia, baik itu di seluruh dunia ataupun semua rakyat, baik itu di suatu negara. Kemudian al-urf khas, yaitu sebuah kebiasaan atau adat yang secara khusus dilakukan oleh suatu daerah tertentu. Misalkan di Indonesia itu mempunyai kebiasaan setelah sholat mungkin bersalam-salaman. Karena itu hukum sholat setelah salam-salaman adalah bagaimana hukum dalam suatu daerah tersebut, apakah dipandang baik ataupun sebaliknya dipandang buruk dalam suatu adat atau kebiasaan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembagian al-uruf berdasarkan objeknya, yaitu al-uruf qauli dan al-uruf fi'li. Al-uruf qauli adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara lisan, secara ucapan, yang dimana orang-orang sering ucapkan, yang dimana suatu negara itu sering gunakan untuk sebagai bahasanya. Kemudian yang kedua adalah al-uruf fi'li, yaitu sebuah kebiasaan yang sering dilakukan dengan sebuah perbuatan.
saya ingin menjelaskan tentang al-uruf. Mungkin al-uruf fi'li itu adalah di mana sebuah ucapan, sebuah kebiasaan yang Baik, jadi kesimpulannya al-uruf itu adalah sebuah kebiasaan atau adat. Jika kebiasaan itu baik bisa diterima, namun jika kebiasaan itu buruk ditolak. Studi kasusnya adalah di daerah Sasak ada namanya sanda. Sanda itu adalah gade menggade yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama rohan. Dalam prinsipnya sanda dengan gade menggade itu sama, tapi di dalam praktiknya ada perbedaan, tapi diperbolehkan karena adat atau kebiasaan di dalam daerah kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah nanggep. Nanggep ini adalah sewa menyewa. Dalam istilah fikih dikenal nama ijarah. Ijarah dan nanggep ini ada keperbedaan, tapi prinsipnya sama, tapi diperbolehkan dalam fikih karena adalah sebuah kebiasaan ataupun sebuah adat di dalam daerah kita. Mungkin hanya itu diskusi kita dalam materi al-urf kali ini. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara Ustaz Syabda yang telah merincikan tentang al-urf tadi. Pada intinya bahwa suatu kebiasaan atau adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Namun tidak serta-merta suatu kebiasaan atau hukum itu bisa menjadi hukum langsung. Namun kita harus perhatikan esensi atau substansi yang terdapat dari adat tersebut. Jika adat tersebut dapat mendatangkan suatu kemaslahatan, maka bisa kita sebut dengan al-urf sebagai landasan kita, hukum kita. Namun di saat ada kemudaratan di sana, maka tidak bisa dijadikan sebuah hukum. Mungkin itu sekilas yang dapat kita tangkap dari al-urf tersebut.